Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kembali lagi bersama kita di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nih ngomong-ngomong soal tadi, kayaknya Karirin tuh tadi sempet nanya ya. Tapi mungkin pemirsa ada yang belum tahu nih. Tadi Karirin nanya apa sih? Boleh diulang Karirin tadi nanya apa? Nah, bagaimana nih Pak Ustadz yang katanya tuh malaikat turun Pak Ustadz waktu malam Lailatul Qadar tuh. Baik, di dalam surat Al-Qadar tadi, setelah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbiham. Tanazzalu itu artinya turun. Siapa yang turun? Al malaikatu, para malaikat, warruhu dan ruh. Siapa ruh itu yang dimaksud? Adalah Jibril. Jadi Jibril itu komandannya malaikat. Wow. Jibril dan para malaikat turun. Maksudnya turun itu apa? Nah, turun tentu ini bisa dimaknai secara hakiki, turun itu dari atas ke bawah, atau turun itu dalam arti harus dimaknai dari sisi kiasan. Maksudnya kiasan apa? Malaikat selama ini di mana? Di atas. Kesannya kan di atas. Iya. Nah, kalau atas itu kesannya kan di atas kepala. Iya betul. Padahal bisa jadi itu makna atas itu, kita kan ini alam jasad. Kalau malaikat itu alam apa namanya? Disebutnya alam malakut. Alam malakut itu adalah alam nur, alam cahaya. Jadi bisa jadi itu maknanya kiasan turun itu dari sisi turun dari alamnya ke alam dunia. Wallahu alam cara turunnya. Yang jelas Jibril bersama para malaikat turun pada malam Qadar itu min kulli tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Biizni dengan izin rabbihim dari Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas izin atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Nih Pak Ustadz ngomong-ngomong masih sekitar malam Lailatul Qadar nih. Aku kan suka pengen ikutan ya biar amalan aku mungkin makin banyak ya. Harus itu maka salsa kita harus Iya nih. berpartisipasi. Betul banget nih, aku jadi makin excited banget nih. Nah Pak Ustadz, tapi ngomong-ngomong ada gak sih amalan apa sih? Misalnya doa-doa khusus ada gak sih Pak Ustadz? Baik. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa jika kita menemukan malam Qadar atau setidaknya di 10 terakhir, maka ada doa yang disarankan sering kita baca. Apa doanya? Allahumma innaka tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afwa, engkau adalah maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyenangi permaafan, pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah dosaku. Jadi doa yang diajarkan itu tadi apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, menyukai pengampunan, pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Kira-kira sederhana nggak permintaannya? Sederhana ya. Sangat sederhana. Maafkanlah, ampunilah segala dosaku. Karena Kenapa manusia ada mungkin dosa? nggak luput dari kesalahan ya Pak Ustadz ya. Itulah dia. Ternyata nanti ada bahasan, sahabat sekalian, bahwa dosa itu adalah bisa menjadi penghalang bagi datangnya rezeki. Itu dia. Astagfirullah. Dosa penghalang rezeki. Makanya ketika malam Qadar atau di 10 terakhir kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Apa hikmahnya kalau dosa diampuni? Ketika dosa diampuni, maka penghalang rezeki itu menjadi tidak ada. Semoga nanti Allah memberikan rezeki yang berlimpah Ganda. berlimpah ruah, berlipat ganda. Apa cirinya kira-kira? Di Syawal, makanan banyak nggak? Banyak, itu banyak Pak banget Ustadz, Pak banyak Ustadz ya. Itu ciri dohir.
semoga bahwa dengan banyaknya makanan itu semoga pertanda Allah mengampuni dosa-dosa Kita, kita. amin. Ya Allah. Cirinya di bulan Syawal 1 Syawal ada ketupat, Ada tuh. ada opor, Ada. Kue ada. kue ada. Bahkan ada makanan yang hanya ada di bulan Syawal, Ramadan dan Betul tuh. Jadi makin semangat ya, apalagi menjelang Semangat. Lebaran ya. Waduh, banyak banget itu makanan. Nah, Pak Ustadz, kalau misalkan malam Lailatul Qadar ini tuh, misalkan ini kan tadi tanda-tandanya tuh ada misalkan di tanggal ganjil sebelum 10 Syawal. 10 terakhir ya. Ya, 10 Syawal. Nah, selain tanda-tanda itu misalkan ada yang lain lagi nggak? Memang kalau secara fisik saya belum mendapatkan misalnya hadis yang secara tegas gitu, kalau misalnya suasana bagaimana, tetapi buat kita adalah kita lebih baik fokus saja untuk melakukan ibadah di 10 terakhir. Kenapa? Karena bisa jadi kan cuaca lagi hujan, kan nggak bisa itu kelihatan. Iya, betul. Nah, artinya lebih baik kita fokus saja, kita fokus untuk ibadah di 10 terakhir atau setidaknya di malam ganjil di 10 terakhir dengan meningkatkan amal ibadah kita. Kalau biasanya taraweh plus witir, nah setelah itu tentu kita laksanakan juga i'tikaf, baca Quran, sholat taubat, lalu sholat tahajud, ya, ibadah semaksimal yang bisa kita laksanakan di malam. Betul. Nah Pak Ustadz, kan kalau wanita itu biasanya suka ada masa haidnya ya nih. Buat Haid. para ibu-ibu, mungkin pemirsa-pemirsa di rumah yang lagi haid juga mungkin kebetulan. Nah, ada gak sih Pak Ustadz cara lain buat mengamalkan malam Baik. itu? Bagi perempuan yang haid, ini ada tamu rutin, maka yang tidak boleh adalah pertama saum, yang kedua sholat tidak boleh, dan Betul. begitu juga menyentuh mushaf Al-Quran. Betul. Kalau i'tikaf gimana? Untuk yang haid, asal bisa memastikan bahwa tidak akan bercecerat si darah haidnya, maka silakan dia beriktikaf di masjid, tetapi tidak boleh sholat, tidak boleh pegang mushaf, tetapi silakan bisa baca Al-Quran. Baca Al-Quran bisa dari hafalan atau juga mungkin bisa dari handphone atau juga bisa berzikir, beriktikaf. Artinya bagi perempuan haid pun bisa berkesempatan untuk mendapatkan malam qadar di masjid sambil beriktikaf, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, berarti Allah Bisa itu ya? baik banget Bisa. ya. Iya. Bahkan yang lagi berhalangan pun tetap Allah kasih cara-caranya, Dimudahkan betul, ya. biar tetap dapat pahala. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Ustadz tentang itikaf ini. Ada nih misalkan sekarang tuh lagi rame tuh masjid itu dipasang wifi Pak Ustadz. Nah, apakah kalau misalkan kita nih di masjid Pak Ustadz, kita tuh tujuannya iktikaf, tapi karena ada media itu kita jadi bebas main game di situ. Itu bagaimana Ya. Pak Ustadz? ini bisa dianggap sebagai salah satu teknik cara dakwah agar terutama anak-anak mau beriktikaf di masjid. Karena level keimanan seseorang itu kan beda-beda. Seperti kuliah, Betul. sekolah, mulai dari apa? TK, SD, SD, SMP, SMP. SMA, Nah. dan seterusnya. Kalau bagi orang yang keimanannya tinggi, tentu nggak usah dikasih iming-iming, dia akan beriktikaf di masjid. Tapi bagi anak-anak yang mungkin dia masih semangatnya sangat tinggi untuk aktivitas di luar, maka keberadaan wifi itu bisa menjadi media untuk mendorong agar anak-anak bisa betah di Di masjid. masjid. Untuk tahap awal biarkan saja dulu. Oh, biarkan dulu, Lama-lama Pak juga Ustadz. kita arahkan agar ketika sudah ada di masjid, kalaupun dia buka internet, tentu buka internet yang sifatnya edukasi. Bisa ya. dengan menyimak YouTube yang sifatnya kajian, bisa belajar apapun itu ya, termasuk juga belajar ilmu pengetahuan yang pada intinya niat ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah, dan pelajari ilmu apapun yang dengan ilmu itu dapat berguna untuk bekal Akhirat. di dunia dan Akhirat. Nah Pak Ustadz, ini ngomong-ngomong kan tadi katanya tuh malam Lailatul Qadar ya lagi.
malam Lailatul Qadar itu 10 Hari terakhir Ramadan. Ramadan. Nah kan di awal Syawal itu kita tuh nggak bisa prediksi satu tanggal segini tuh misalkan bulan Syawal atau enggak misalkan. Nah kalau karena itu, nah itu ketika kita ibadahnya jadi kita cuma 9 hari dong. Misalkan nih tanggal 10-nya kita puasa. Bukan kita misalkan tahu ini malam Lailatul Qadar, cuman pas ke tanggal 9-nya itu pas nanti 10 akhirnya tuh ternyata di tanggal 9 itu besoknya tuh Syawal. Berarti kita kurang dong atau bagaimana? Yang jelas kalau jumlah hari dalam sebulan di Hijriah itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Yang jelas ketika mulai tanggal 1 otomatis akan ketahuan tanggal 20-nya tanggal hari apa. Iya. Tanggal 21 hari apa. Setidaknya nanti akan sampai juga tanggal 29. Jadi masih akan kebagian kalau hanya 29 hari berarti malam terakhirnya itu malam 29. Berarti malam 29 itu tetap kita fokus untuk apa? Untuk i'tikaf di masjid karena bisa jadi atau semoga malam 29 itu malam Lailatul Qadar. Adapun besoknya karena hanya 29 hari berarti besoknya sudah masuk satu Syawal. Ya. Ya. Baik nih buat pemirsa semuanya yang ikut penasaran juga ya Boleh tentang tanya-tanya malam kita. Lailatul Qadar. Betul, ditanya-tanya aja di nomor berapa Kak Ririn? 0813 9447 7912. Nah, buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah. berkah.